Hai Ecopreneurs, kembali lagi di EcoTalk kali ini bersama aku Ratna dari Ekosistem. Ekosistem adalah venture builder, joint venture antara Greeneration Indonesia dan juga Impact Team. Kami memberikan support kepada Ecopreneurs atau early stage startup agar mereka bisa fokus membangun dan mengembangkan bisnis yang memberikan solusi terhadap kerusakan lingkungan, yang tentu saja harus berdampak dan harus menguntungkan. Nah, EcoTalk kali ini adalah kolaborasi antara Ekosistem dan juga Paprika Living, majalah yang berfokus pada sustainable lifestyle. Sudah hadir juga di sini Kak Bunga, founder dari Paprika Living. Hai, halo Kak Bunga. Hai Rana. Nah, jadi kita berdua akan ngobrol dengan salah satu startup lingkungan yang baru aja digandeng nih sama salah satu brand FMCG terbesar. Sudah hadir juga di sini Mas Bintang, Director of Coinpack. Halo Mas Bintang. Halo Mbak Ratna, halo Mbak Bunga. Tadi kita sempat ngobrol, Bintang, digandeng apa menggandeng, kita nggak ada yang tahu pasti. Mungkin lo bisa clarify. Iya, sure. Iya. Saling menggandeng lah. Oke, saling menggandeng sih. Ketemu di tengah berarti. Iya. Oke, selamat datang Mas Bintang. Terima kasih juga ya sudah meluangkan waktu untuk sharing dan ngobrol nih sama kita di sini. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu kali ya sama Mas Bintang, biar tak kenal maka tak sayang. Boleh diceritain Mas, gimana perjalanan Mas Bintang nih sama Coinpack? Iya, thank you Mbak Ratna. Jadi kalau mungkin sedikit ngomongin background gitu ya, kalau saya pribadi, background saya sebenarnya dari engineering, environmental engineer, dan mengambil master di energy and environment. Lulus sekitar tahun 2019. Kemudian awal tahun 2020 saya join dengan NVU melalui programnya di Indonesia bernama Zero Waste Living Lab. Di Zero Waste Living Lab saya bertindak sebagai venture builder, khususnya untuk mendevelop pada saat itu masih idea ya. Salah satunya adalah Coinpack gitu. Jadi saya bersama Coinpack since day one, awal tahun 2020 sekitar bulan Februari sampai sekarang banyak sekali perubahan perjalanannya, dari mulai saya sendiri waktu itu sampai sekarang sudah growing timnya juga, dan sekarang juga lagi mulai expand juga. Mungkin perkenalannya singkat aja seperti itu ya. Nanti kalau terkait Coinpack-nya kita bisa sambil ngobrol berjalan gitu kali ya Mbak Ratna. Oke, siap deh kalau gitu. Nah, aku nih Mbak Bunga dan juga mungkin teman-teman Ecopreneurs yang lain yang ikut nonton podcast ini cukup penasaran juga nih Mas. Kira-kira kenapa sih alasannya itu memutuskan untuk mengembangkan bisnis yang fokusnya memang di isu perubahan iklim nih, sampai akhirnya Coinpack ini lahir dan jadi sebuah inovasi? Iya, jadi kalau kita ngomongin climate change atau isu climate kan luas banget ya, dari mulai energi kotor misalnya, atau ngomongin production, ngomongin ekonomi gitu kan. Kalau ditanya alasannya kenapa climate change, banyak banget ya. Climate change efeknya dirasakan semua orang di belahan dunia manapun gitu. Kita udah makin menyadari efek-efek dari climate change itu, mulai dari paling simple, paling sering dipublish oleh riset-riset, misalnya kenaikan muka air laut yang berdampak macam-macam gitu. Dan climate change itu tingkat kerusakannya udah makin cepat gitu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Dan mungkin alasan yang paling menggugah buat saya sih future generation ya gitu. Kalau kita doing activity atau business as usual, banyak kok riset-riset yang sudah menunjukkan bahwa 30-50 tahun ke depan situasinya bakal lebih buruk, kerusakan lingkungan yang terjadi dibandingkan dengan sekarang. Mungkin alasan personal saya itu sih, kerusakan lingkungan yang sangat cepat gitu, dan sehingga kita harus melakukan aksinya tuh sekarang gitu, dan nggak boleh kalah cepat dengan kerusakan lingkungan itu yang diakibatkan oleh climate change gitu. Mungkin itu sih alasan kalau personal gitu. Cuma bisa dijelaskan Coinpack itu apa?
lebih rinci pada teman-teman di sini. Dan aku tuh juga udah lihat tuh ada beberapa startup yang menawarkan solusi refill system. Apa kira-kira yang membedakan Coinpack sama refill system yang udah ada? Oke. Thank you Mbak Bunga tanya. Ya, jadi kalau Coinpack tuh sebenarnya kalau secara singkatnya adalah Coinpack adalah pioneer ya. Kita mempromosikan solusi terkait returnable dan reusable packaging. Jadi kita tuh service provider returnable dan reusable packaging gitu kan, untuk brand-brand yang cukup familiar di Indonesia gitu. Jadi kita enabling brand-brand ini untuk menjual produk-produk mereka dengan sistem yang inovatif, yaitu dengan sistem kemasan yang bisa dikembalikan dan kemasan yang bisa digunakan ulang gitu. Mungkin contoh simpelnya kalau di Indonesia sebenarnya orang-orang udah familiar gitu. Misalnya orang-orang udah sering beli produk itu kayak air mineral dalam kemasan galon atau gas dalam tabung gitu ya. Jadi mereka beli pada saat pertama kali beli dengan kemasannya, kemudian untuk pembelian selanjutnya mereka hanya bayar isinya saja atau mendapatkan potongan harga setelah mereka mengembalikan kemasannya. Nah, simpelnya sebenarnya Coinpack itu memprovide sistem itu untuk seluruh produk ambisi kita gitu. Dimulai dari home care, personal care, dan beberapa food product gitu. Nah, itu Coinpack secara sederhana gitu. Jadi keunggulan kita itu pertama adalah kemasan kita durable, jadi bisa digunakan berkali-kali gitu. Dan yang kedua, sistem kita itu mempunyai insentif gitu. Jadi ketika customer mengembalikan kemasan, mereka akan mendapatkan potongan harga gitu kan. Terus yang ketiga, untuk brand, sistem ini sangat sesuai gitu dengan kebutuhan mereka, terutama dengan kebutuhan untuk quality control gitu. Karena pada dasarnya tidak merubah fundamental proses dari brand gitu. Jadi kita supply packaging kita, mereka bisa filling produk mereka di line mereka gitu. Jadi mereka bisa make sure terkait quality-nya sesuai dengan standar mereka gitu. Dan kita yang melakukan distribusi atau melakukan edukasi market. Mungkin itu tadi udah nyambung sedikit sih tentang perbedaan dengan refill system atau alternative delivery system dengan yang ada yang di Indonesia gitu ya. Jadi pertama, quality control lebih bisa tergaransi gitu, karena refill dilakukan di tempat yang dedicated gitu. Berbeda dengan ketika refill dilakukan oleh customer gitu. Ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi kualitas, seperti lingkungan di sekitar tempat refill misalnya, atau refill station, seperti itu. Mungkin itu sih yang paling membedakan antara Coinpack dengan opsi refill yang lain gitu. Jadi siapa yang melakukan refill gitu. Iya, jadi botolnya tuh dari Coinpack gitu ya. Jadi orang tuh benar-benar kayak cara kerja sistem aqua galon ya. Lu nggak perlu bawa apa-apa, Coinpack menyediakan wadahnya, terus dibersihin juga tuh. Yes. Jadi itu menurut learning kita sangat menarik gitu buat customer kita, karena mereka pada dasarnya tidak repot atau kita menyebutnya hassle free gitu. Jadi mereka melakukan proses pembelian seperti mereka melakukan aktivitas pada biasanya aja gitu. Misalnya mereka pergi ke warung gitu, tinggal tuker aja botol kosongnya, terus mereka udah dapat yang botol bersih dengan isinya yang sudah diisikan juga di situ. Jadi tidak ada perlu proses yang repot di titik penjualannya gitu. Ya. Nah ini kan kalau aku lihat ya, ini keberhasilan Coinpack ini kayaknya sangat tergantung sama proses perubahan perilaku ya. Berarti dibeli sirkular gitu, sehingga sekarang pakai sistem refill. Itu aku pengen tahu deh gimana sih Coinpack mengaplikasikan theory of change, terus strategi behavior change-nya tuh seperti apa? Kayaknya tuh mestinya ceritanya menarik ya. Iya nggak sih? Mengubah perilaku tuh susah banget kan? Iya. Pertama yang pengen saya bilang sih, karena ini sebuah solusi
ya sustainable solution atau sustainability gitu ya, maksudnya dari katanya sustainable atau berkelanjutan. Ya sama juga gitu, dalam upaya kita merubah perilaku juga sebuah proses yang panjang gitu, berkelanjutan dan masih berjalan sampai sekarang gitu. Cuma kita memang punya semacam pegangan gitu di kami, bahwa di Coinpack dan di NVU kami menggunakan approach human centered design gitu. Jadi kita mencoba mendesain solusi apa sih yang benar-benar diinginkan oleh target market kita, target customer kita gitu. Itu prosesnya mungkin kalau diceritakan detail akan panjang ya, tapi pada dasarnya kita melakukan riset customer, kemudian melakukan in-depth interview misalnya, dan dari situ kita mencoba mensintesis menjadi sebuah produk gitu, inovasi-inovasi produk, fitur-fitur sistemnya seperti apa gitu, yang benar-benar diinginkan oleh target customer kita gitu. Mungkin saya bisa share salah satu contohnya, itu biasanya implementasinya dalam bentuk komunikasi sih, copywriting, kolateral gitu. Itu sangat mempengaruhi sih dalam kemauan atau kemampuan customer kita itu menangkap apa sih sebenarnya Coinpack ini gitu, apa sih keuntungannya buat mereka gitu. Jadi itu tadi sih prinsipnya human centered design, kemudian yang dilakukan berbagai macam riset, customer riset gitu. Yang paling sederhana misalnya in-depth interview dengan mereka, kemudian kita melakukan synthesizing internal, mengaplikasikan insight-insightnya itu ke dalam produk kita gitu. Nah, salah satu contoh outputnya itu sistem yang terinsensifikasi itu tadi. Jadi komunikasi kita misalnya, kalau Bapak Ibu membawa kembali kemasan Coinpack ke titik penjualan, akan dapat potongan harga misalnya. Seperti itu. Itu salah satu contoh sih yang bisa menarik target market kami untuk shifting ke Coinpack. Apa sih, ada cerita yang spesifik gitu nggak sih yang temuan di lapangan gitu, Bintang, yang kayak oh ternyata orang tuh begini ya pemikirannya, yang mungkin mengagetkan lo juga, atau ada nggak cerita kayak gitu? Iya, jadi kan masalah plastik ini kalau gue bisa sebut tuh pseudo primary gitu ya. Orang mungkin menyadari bahwa permasalahan plastik ini penting gitu, tapi kadang mereka masih harus memikirkan hal-hal lain gitu, kebutuhan-kebutuhan lain sebelum memikirkan isu ini gitu. Nah, kita juga menargetkan target customer yang masih memikirkan hal seperti itu misalnya. Jadi kan kita menargetkan sachet users misalnya. Jadi mereka kan middle to low income kan. Jadi sebenarnya approach-nya tuh saya rasa beda-beda gitu, antara mungkin sama-sama green startup, cuma approach komunikasinya mungkin bisa jadi beda gitu, tergantung target customer-nya. Nah, kalau Coinpack itu ya tadi gitu, mungkin kita tidak hanya mempromosikan bahwa dengan Anda shifting ke produk Coinpack Anda akan mengurangi sampah segala macam, tapi juga ada benefit-benefit lain gitu yang didapatkan untuk si customer kita gitu. Misalnya benefit harga yang lebih murah gitu setelah mengembalikan kemasan gitu. Terus kemasan kita yang lebih superior misalnya dibandingkan sachet gitu. Insight-insightnya seperti ya lebih mudah dibuka, nggak perlu gunting-gunting misalnya, dan kelihatan bagus gitu di dapur dan di kamar mandi mereka gitu. Jadi banyak sih hal-hal terkait komunikasi yang kita tweak atau kita adaptasi sesuai dengan target customer ya gitu. Jadi poinnya bukan hanya environment, bukan hanya saving environment gitu, tapi juga ada benefit-benefit lain selain itu buat customer kita. Nah, soal harganya, kalau dari customer yang memang mengkonsumsi sachet gitu ya, kan setauku orang suka konsumsi sachet karena terasa lebih murah walaupun jangka panjangnya sebenarnya lebih mahal gitu. Itu bagaimana mensiasati harganya? Ya, jadi yang pertama kan dengan kita bekerja sama langsung dengan distributor atau brand, harga kita juga lebih murah gitu ya, per milinya misalnya. Nah itu udah
competitive advantage juga sih buat Coinpack gitu, sehingga kita untuk approach ke customer-nya juga lebih mudah gitu. Dan kita banyak menemukan sih dari sisi campaign kita, edukasi kita gitu, kita kerjasama dengan berbagai macam komunitas gitu untuk membantu promoting sistem kita gitu. Ya harus pelan-pelan gitu, mungkin mereka yang kayak Mbak Bunga bilang gitu, mungkin mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya tuh kalau shifting ke kemasan kami itu ya bisa lebih murah juga gitu. Nah itu part dari edukasi sih, lewat kolateral, lewat komunikasi gitu, macam-macam sih, ada digital kolateral, ada physical collaterals, banner, poster misalnya, seperti itu. Nah itu memang perlu effort sih, tapi intinya ada di komunikasi kita gitu. Dan banyak juga customer kita tuh sebenarnya beli sachet itu kayak rencengan gitu, nggak cuma 1-2 gitu. Nah itu juga cukup banyak tuh yang kita temukan gitu, shifting ke, jadi kan secara purchasing power-nya juga mereka sebenarnya bisa pindah gitu ke kemasan botol gitu kan. Dan kita juga men-solve concern mereka gitu, gue pakai sachet karena gue bisa kontrol dosing gitu. Nah itu part dari edukasi kita, cara pakai kemasannya seperti apa gitu. Kemasan kita juga bisa loh di kontrol, misalnya kalau di upside down gini nggak tumpah gitu. Jadi mesti ya misalnya 1 kali 2 kali tekan itu udah cukup. Banyak sih perintilan-perintilan detail-detail komunikasi gitu, dan itu butuh effort lah. Oke nih Mas Bintang, kayaknya kalau ditangkep bikin bisnis tuh ternyata memang sulit ya, apalagi bisnis lingkungan, setuju nggak? Iya, setuju banget. Karena di satu sisi tuh kita mikirin ya bisnis as bisnis, dan tapi di satu sisi kita juga harus mikirin kayak ada perubahan perilaku di situ gitu kan. Kita mikirin nilai ekonominya juga, mikirin behavioral change-nya juga. Nah, selama menjalankan Coinpack nih Mas Bintang, apa aja sih pasang surutnya gitu, kayak tantangannya gitu? Soalnya kan ini yaitu tadi setelah dijelaskan tentang perubahan perilaku dari yang sebelumnya menggunakan saset menjadi pakai sistem yang refill kayak gitu Mas. Iya, tentunya sih ya dulu mungkin awal-awal kita meyakinkan titik-titik penjualan gitu ya, kayak misalnya warung gitu. Kita harus bisa meyakinkan mereka gitu kan, karena kan kita idenya adalah awalnya kita ya ingin tap in ke retailer yang udah ada gitu kan. Nah itu mungkin dulu cukup pengalaman yang menarik lah gitu untuk meyakinkan kayak misalnya warung di daerah Jakarta gitu untuk mau piloting dengan kita gitu. Sama sih, kita coba meyakinkan mereka dari sisi apa sih mereka tuh yang penting buat mereka gitu kan, selain membantu mengurangi sampah gitu, solusi mereka part dari solusi untuk mengurangi sampah plastik misalnya. Ya balik lagi misalnya kalau brand ini tuh misalnya udah familiar di masyarakat gitu, sehingga warung-warung tidak perlu khawatir apakah produk Coinpack ini akan laku atau tidak. Nah itu salah satu contoh sih gitu untuk meyakinkan. Jadi memang to run brand juga sangat penting ya, mungkin nyambung ke selanjutnya ya, convincing brand gitu untuk join dengan sistem kami gitu. Sama juga kita harus bisa melihat, kita pertama harus punya visi yang sama gitu dengan brand, visi dan misi yang sama gitu. Itu sangat membantu sih dalam proses establishing partnership kita dengan brand gitu. Jadi ya membantu mereka meraih sustainability goals atau komitmen mereka lebih cepat gitu dengan Coinpack. Dan yang paling penting juga ya, this is still a business gitu. Dan kita bisa convincing gitu bahwa reuse makes sense gitu. Nah, sebenarnya ini tuh bukan sistem yang baru kan. Kalau di luar negeri tuh banyak, di Indonesia juga beberapa masih ada gitu, kayak air soft drink dalam kemasan yang bisa returnable juga gitu. Jadi sebenarnya dari sisi bisnis tuh make sense gitu. Tinggal ya kita mau invest di awal aja gitu, meyakinkan bahwa secara long run itu
bisnis model yang kita tawarkan make sense untuk semua stakeholder dan memberikan benefit untuk semua stakeholder. Jadi pasang surutnya ya itu sih, convincing stakeholders untuk mau join mempromosikan Coinpack ke customer gitu. Si warung-warung itu ada penolakan nggak sih, Bintang? Ada yang pernah menolak lo nggak sih di awal fase awal itu? Kan idenya asing kan pas itu buat mereka. Pasti ada sih, dan itu part dari again ya komunikasi gitu. Jadi mungkin di awal kayak komunikasinya harus to the point, sesingkat dan sesimpel mungkin sih untuk diterima di mereka gitu. Pasti ada sih kalau penolakan di awal gitu. Tapi ya kita juga secara cepat lah bisa analyzing gitu. Balik lagi tadi ke approach kita human centered design gitu. Jadi apa sih yang dibutuhkan oleh target kita gitu. Kita harus berbicara di dalam bahasa mereka supaya mereka juga mau untuk join dengan sistem baru ini. Jadi banyak di tweaknya sih dari sisi komunikasi kita dengan mereka sih. Ya, salah satunya kan kemarin aku juga udah sempat mampir ke site-nya Coinpack. Itu kan salah satu bank sampah yang menurut aku tuh strateginya pinter juga ya. Lo menggandeng ibu-ibu PKK gitu kan? Iya. Nah itu ceritain lebih banyak nggak, Bintang? Ceritain lebih banyak sedikit tentang tentang menggandeng bank sampah itu. Iya, jadi kita melihat potensi komunitas-komunitas di Indonesia khususnya Jakarta tuh sangat masif gitu ya. Banyak kan komunitas-komunitas yang ada di Jakarta, salah satunya bank sampah, terus misalnya ibu-ibu PKK, kelompok arisan, macam-macam lah. Dan juga kita melihat kesamaan visi lagi-lagi dengan mereka gitu. Mereka tuh sangat dekat dengan masyarakat gitu. Mereka itu punya kemampuan influencing juga, tentu dengan cara mereka masing-masing ya, tapi mereka bisa menginfluence masyarakat gitu. Dan dari sisi scalability potensial banget gitu. Bank sampah yang ada di Jakarta bisa di googling juga ya, ada sekitar 5.000-an lebih yang aktif gitu. Jadi kalau dari sisi scalability juga sangat potensial gitu. Nah dari situ sih kita ya kita akan bekerja sama gitu dengan mereka, dan dari situ ya kita approach mereka, dan sesuai ekspektasi mereka juga sangat welcome gitu dengan inisiatif-inisiatif seperti ini. Jadi ibu-ibu PKK itu juga jadi bagian yang menyampaikan pesan lo ya terhadap konsumen lo ya. Mereka bukan jadi agen Coinpack tapi jadi agen perubahan juga ya. Yes. Ibu PKK itu ya. Iya. Karena pada dasarnya karakter mereka memang sudah seperti itu sih. Kayak ada motivasi-motivasi tertentu lah gitu dari mereka untuk bukan hanya sekedar jualan gitu, tapi ada kepuasan tersendiri ketika misalnya pelanggannya itu bisa beranjak ke fase yang lebih baik. Kayak contohnya tuh paling simpel, setelah saya pakai Coinpack, kamar mandi saya jujur jadi lebih rapi gitu, botolnya seragam gitu, nggak berantakan lagi gitu. Di hotel ya? Iya, sesimpel itu gitu. Itu sangat membuat kami senang gitu di Coinpack gitu. Karena kan kita juga sering dikirimin gitu user generated foto gitu. Mereka kirim ke kita, ini Pak kamar mandi saya gitu jadi seperti ini gitu. Udah nggak ada kayak pouch, sachet gitu di kitchennya, di dapurnya gitu. Sangat-sangat senang sih ngedenger itu. Oke. Nah, udah mau mendekati terakhir nih. Boleh terakhir kan aku dengar Coinpack kolaborasi dengan PNG. Boleh diceritakan ceritanya gimana tuh? Ya, sebenarnya tuh kalau dengan PNG, mereka tuh tahun 2020 punya semacam business competition gitu untuk responsible packaging. Jadi sebenarnya Coinpack ikut kompetisi bisnis itu, dan kita terpilih gitu dari sekian ratus peserta gitu. Itu yang menyelenggarakan dari PNG Singapura waktu itu, tapi penerapannya untuk di
Indonesia gitu. Sebenarnya awal pertemuan kita dengan P&G seperti itu sih. Kemudian setelah kita dinyatakan sebagai awardee, first winner gitu, itu prosesnya cukup panjang sih, mix and match dari sisi kualitas, dari sisi prosedur gitu, dari sisi strategi go to market segala macam kan. Nah itu cukup lama lah berjalan proses itu sampai akhirnya kita bisa launch pilotnya itu Mei 2021 gitu. Jadi kita pilot dulu Mei 2021 gitu sampai sekarang gitu. Dan kita juga udah dapat banyak learning gitu. Tractionnya sangat ada gitu. Jadi kita juga sangat senang dengan hasil pilotnya gitu. Return rate-nya dari customer-nya juga memuaskan gitu. Jadi sangat potensial sih. Ya. Terus next-nya apa nih setelah P&G? Next-nya tentunya kita ingin scale karena kita kan sekarang masih piloting skala kecil ya, baru kayak di 14 titik di Jakarta. Titik-titiknya bisa dilihat di website kami juga gitu. Next-nya hopefully early next year kita bisa scale dari sisi sales points dan juga sisi jumlah produk yang kita sebar di market. Karena yang sekarang kan ya karena sales points-nya atau titik-titik penjualannya masih terbatas, jumlah produk yang kita tes juga masih terbatas gitu. Scale-nya tuh maksudnya mau sampai berapa titik, Bintang? Scale-nya tentu kalau dari sisi Coinpack, dari sisi di Jakarta, di Jabodetabek. Di Jabodetabek, oke. Dan produknya tuh nggak terbatas sama produk pembersih sebenarnya ya? Enggak. Jadi kita juga lagi menjajaki kerjasama lah dengan beberapa FMCG lain yang sayangnya tidak bisa di-disclose sekarang gitu. Dan itu untuk food products. Jadi harapannya next year sudah ada news atau berita kita launch dengan brand-brand tersebut. Oke. Wah, aku mau ngucapin selamat dulu kalau gitu ke Mas Bintang dan Coinpack nih udah saling menggandeng dengan P&G. Jadi mantap banget. Ya terkait kerjasama dengan FMCG kan mungkin ada orang yang skeptis gitu ya. Kenapa sih kerjasama dengan poluternya gitu misalnya? Kan banyak tuh kan ya report misalnya sharing bahwa ya mereka poluternya gitu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari perspektif lain, dengan kita kerjasama dengan si produsernya, kita bisa mencapai impact yang besar dengan waktu yang singkat gitu. Daripada misalnya kita membandingkan dengan misalnya kita produce produk sendiri gitu, atau brand sendiri gitu. Mungkin ada dua hal di sana yang harus diintroduce ke market gitu. Selain sistemnya yang baru, produknya yang baru gitu. Itu kenapa kita memilih jalan untuk kerjasama dengan FMCG atau produsernya gitu. Karena dengan kita tap in dengan mereka dari sisi jangkauan, dari sisi scalability, itu menurut saya jauh lebih besar gitu. Dan impact yang bisa dihasilkan dalam hal ini misalnya jumlah sachet atau jumlah plastik yang bisa tereduksi itu jauh lebih besar dan lebih cepat. Karena kan orang sudah familiar gitu dengan brand itu. Dan ketika mereka switch ke sistem yang baru ini, ya udah terjadi impact-nya lebih cepat dibandingkan dengan alternatif yang tadi. Misalnya kita produksi brand atau produk sendiri. Setuju. Intinya tuh kolaborasi ya Mas ya. Jadi kayak daripada bikin dari nol, mendingan kita bangunnya bareng-bareng gitu kan. Yes, betul. Oke nih, ini pertanyaan paling terakhir nih buat Mas Bintang. Sebelum kita menutup podcast hari ini. Karena yang nonton nih teman-teman Ecopreneur nih, jadi ada nggak sih Mas kira-kira pesan kepada teman-teman sesama Ecopreneurs yang lagi dengerin podcast ini nih, kayak dimanapun lah mereka berada gitu. Kira-kira untuk mengembangkan bisnis tuh seperti apa sih? Mungkin yang bisa saya share,
kalau kepikiran pengen bikin bisnis yang terkait climate tech startup misalnya, atau circular economy startup atau green startup, itu ya sekarang sih saatnya. Jangan ditunda-tunda lagi gitu. Menurut saya sekarang tuh dari sisi, misalnya ambil contoh, banyak kan teman-teman ecopreneur misalnya, mungkin yang misal saya suka share dengan teman-teman yang lain terkait funding misalnya. Sekarang tuh banyak banget sih kesempatan funding terkait dengan impact startup juga gitu. Semakin banyak kompetisi-kompetisi yang mengakomodir teman-teman ecopreneur gitu. Jadi menurut saya dari sisi urgency dan dari sisi sumber resource itu udah match nih. Jadi ya kalau misalnya diminta pesan ya sekarang sih saatnya mulai gitu. Mulai eksekusi idenya, pilot dulu, testing gitu, pakai metode lean startup gitu, test as soon as possible, kemudian dapat learning, kemudian improve, kemudian tes lagi sampai akhirnya nanti MVP, sampai ya bisa scale lah gitu. Setuju. Emang harus dari sekarang ya, karena kerusakan lingkungan tuh nggak sejalan dengan solusi lingkungan yang ada gitu. Jadi memang sekarang bener, itu adalah waktu yang tepat gitu. Iya. Siap. Kalau gitu, makasih banyak Mas Bintang untuk sharing hari ini. Iya. Banyak sekali nih insight-insight yang bermanfaat buat aku, Mbak Bunga, dan juga teman-teman ecopreneurs yang nanti akan nonton juga podcast ini. Nah, untuk teman-teman ecopreneurs yang lain juga bisa kunjungin website Coinpack di www.coinpack.id atau Instagram @coinpack buat tahu nih lebih lanjut kegiatan dan juga inisiatif-inisiatif Coinpack ke depannya. Ya. Oke, thank you so much untuk Mas Bintang, dan juga terima kasih buat teman-teman ecopreneurs yang sudah nonton podcast hari ini. Podcast hari ini adalah hasil kolaborasi antara Ekosistem, Paprika Living, dan juga Coinpack. Stay tune untuk semua update seputar bisnis dan juga inovasi lingkungan, serta tips praktis dan realistis seputar sustainable living di @ekosistem dan juga @paprika living di Instagram. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan narasumber-narasumber lainnya. See you and bye-bye. Makasih Mas Bintang. Bye-bye.